Halo, salam kenal para pendengarku. Channel YouTube ini dibuat untuk membantu kalian yang tidak memiliki banyak waktu untuk membaca novel. Ya, inilah solusinya. Saya akan membacakan novel. Novel menarik untuk kedepannya. Jadi tolong support saya dengan like dan subscribe-nya ya kawan. Kali ini novel yang akan saya bawa adalah Ketika saya berteleportasi, saya berada di pegunungan. Saya memilih kenyamanan daripada kekuatan dalam menghadapi kemunduran. Ditulis oleh Jagabata alias Kentang Mentega. Episode 3. Kemampuan. Pertama, kemampuan fisik, sihir, pesona, uang. Kau bisa menginginkan apapun, tetapi efek yang ditimbulkan bergantung pada kekuatan dan kepribadian pemberi. Jika aku memberimu kekuatan, efeknya akan luar biasa, tetapi jika aku memberimu kekuatan sihir, itu tidak akan banyak berguna. Ya, meskipun sama-sama pesona, jika aku yang memberi, itu akan menjadi cinta. Jika dari Parl, itu akan menjadi keakraban. Dan jika dari Haralfa, itu akan menjadi obsesi. Van dan Mist menjelaskan dengan gamblang. Tetapi aku masih belum bisa mengikuti situasi ini. Aku berusaha keras untuk memahami, tetapi pikiranku terasa buram. Sebutkan dulu kemampuan atau syarat yang kau inginkan. Kemampuan yang kuinginkan, aku tidak langsung tahu apa yang kuinginkan ketika ditanya tiba-tiba. Jadi aku bertanya tentang dunia ini. Seperti dugaanku, ini adalah dunia pedang dan sihir dengan roh, monster, dan labirin. Peningkatan kemampuan fisik dasar tampaknya akan diberikan secara otomatis setelah aku memilih pelindung. Tetapi jika aku harus memilih kemampuan yang menonjol, bukankah lebih baik mendapatkan kemampuan lain daripada menjadi lebih kuat dari orang biasa? Syarat dariku adalah tidak terlibat dengan kakakku, yang mungkin juga dipanggil ke sini, dan dapat hidup nyaman. Kau tidak ingin terlibat dengan pahlawan? Yang paling banyak bicara adalah Kadal. Karena dia mengendalikan ketertiban, kurasa dia adalah pemimpinnya. Bola cahaya itu mengatakan sesuatu, tetapi aku mengabaikannya. Dan seperti yang kuduga, kakakku dan teman-temannya adalah para pahlawan. Aku benar-benar tidak ingin mendekati mereka. Aku ingin menghindarinya sebisa mungkin. Dia memang ceria dan ramah, tetapi dia tipe orang yang menanamkan rasa bersalah pada orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Para pahlawan sedang berada di sebuah negara adidaya, membantu bola cahaya itu mempersiapkan segalanya. Dia menerapkan standar ganda, menyalahkan orang lain tetapi tidak mematuhi atau melakukan apa yang dia katakan. Jika kau menghabiskan banyak waktu bersamanya, kau akan mengerti. Tetapi memikirkan keadaannya yang tidak perlu melakukan apapun, itu menakutkan. Aku pertama kali menyadarinya ketika bibiku memberiku kue yang tidak terlalu enak. Dia berkata, "Kau jahat karena tidak memakan kue yang sudah diberikan bibimu dengan susah payah." Aku disalahkan karena tidak memakannya, dan bibiku dikatakan akan sedih. Tetapi bibiku tidak hanya memberiku kue itu. Intinya, kakakku tidak ingin memakannya sendiri, jadi dia menyuruhku memakannya. Saat itu, aku berhasil membuatnya diam dengan mengatakan, "Kalau begitu, makan saja sendiri." Tetapi, cara kakakku memanipulasi semakin licik seiring bertambahnya usia. Haruka bekerja keras. Dia punya rasa keadilan yang kuat. Dan aku yang memilihnya. Umur manusia hanya sekitar 100 tahun. Itu bukan masalah besar bagi kami. Bola cahaya itu mengoceh, tetapi yang lain hampir mengabaikannya. Padahal aku sudah bilang kalau dia tipe orang yang menggunakan rasa keadilannya sebagai alat untuk menyalahkan orang lain. Bagi bola cahaya, jika kakakku tidak aktif, dia tidak akan mendapatkan kekuatan. Dan bagi yang lain di sini, peran kakakku sudah selesai setelah dibawa dari dunia sana.
Negara yang melindungi kakakku tampaknya mendapatkan keuntungan dari kekuatan dan ketenaran para pahlawan. Jadi tidak masalah apapun hasilnya. Mungkin orang-orang di sekitar kakakku akan kelelahan, tetapi rakyat yang tidak bertemu langsung dengannya mungkin puas dengan pemerintahan yang benar atas nama keadilan. Setelah mendengarkan rekomendasi dan menyebutkan berbagai kemampuan yang kuinginkan, hasilnya adalah bakat sihir, bakat bela diri, bakat produksi, penyembuhan, semua masakan, penyimpanan, teleportasi, penjelajahan, penilaian, ketahanan mental, bahasa, pembebasan, pemutus hubungan, pembunuh pahlawan. Sejujurnya, 3 yang terakhir berkaitan dengan kakakku. Ketika aku bilang aku tidak ingin terlibat dengannya, aku mendapatkan pembunuh pahlawan. Katanya, kemampuan yang didapatkan kakakku di sini adalah semua sihir dan dominasi. Aku benar-benar tidak ingin terlibat dengannya. Bahasa dan ketahanan mental hampir selalu diberikan, karena akan sulit jika tidak bisa berbicara, dan sebagai tindakan pencegahan terhadap kesepian karena sendirian di sini. Seandainya saja aku mendapatkannya secara otomatis ketika datang ke sini, begitu juga dengan kemampuan fisik. Karena ini adalah dunia di mana hewan dibunuh dan dimakan sendiri, dan ada juga pembunuhan antar manusia, ketahanan mental pasti akan berguna nanti. Setelah disembuhkan, aku bertanya lebih detail tentang dunia ini. Aku berlatih pedang dengan Van, berlatih sihir dengan Kadal dan Ludil, dan mendapatkan kekuatan penyembuhan dari Ish. Aku belajar menggunakan semua kemampuan yang kudapatkan untuk bertahan hidup. Memiliki dan menggunakan itu berbeda. Aku belum pernah memilikinya dan tidak pernah berpikir untuk melakukannya. Jadi, aku tidak berpikir aku bisa melakukannya dengan baik secara tiba-tiba. Aku juga meminta barang. Pedang pemotong segalanya yang bisa memotong apapun. Bubuk pertumbuhan yang bisa menumbuhkan tanaman. Rumah yang aman dan nyaman. Dan berbagai macam makanan yang tidak pernah habis. Karena makanannya hampir semuanya berupa bahan mentah, aku meminta semua masakan. Aku bisa memasak hidangan apapun yang pernah kulihat dan membuatnya lebih lezat. Lokasi rumahku berada di pedesaan negara yang damai, memiliki 4 musim dan iklim yang stabil, jauh dari negara tempat kakakku berada. Dengan sedikit manipulasi pada pejabat negara, tanah ini menjadi milikku, tidak terikat pada negara manapun, dan tidak dapat diganggu-gugat. Selain itu, kecuali aku menginginkannya, tempat ini tidak akan disadari, tidak akan diperhatikan, dan tidak bisa dimasuki. Terima kasih, rumahku yang luar biasa. Kami juga berterima kasih. Kadal, yang mengendalikan ketertiban, tampak lega. Kemampuan mungkin saling meniadakan, tetapi memilih mereka semua adalah keputusan yang tepat. Bagi para dewa, sisa umurku yang hampir habis pun dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Jadi, jika seluruh umurku diberikan kepada satu orang, perbedaan kekuatan antara kami akan terlalu besar. Dunia seperti itu agak menakutkan, tapi dia bahkan tidak mengeluh tentang dibawa ke sini. Seseorang bergumam, itu karena aku memang berniat kabur. Setelah berusia 18 tahun dan mendapatkan SIM, aku menjadi lebih bebas. Karena aku pasti akan dihalangi tanpa alasan yang jelas. Jika aku bilang ingin mendapatkan SIM dan mobil, aku memanipulasi kakakku agar ingin aku mengendarai mobil dengan meletakkan majalah perjalanan ke tempat-tempat yang lebih mudah dijangkau dengan mobil. SIM juga bisa digunakan sebagai kartu identitas. Aku diterima di universitas di luar prefektur, universitas yang peringkatnya lebih rendah dari universitas kakakku, di tempat wisata yang disukai kakakku. Sebenarnya, aku juga diterima di universitas di prefektur lain. Orang tuaku akan memutuskan berdasarkan suasana hati kakakku dan memberiku uang, tetapi mereka menyerahkan semua prosedur yang merepotkan kepadaku.
Jadi aku berniat menghilang dan memutuskan hubungan setelah menerima uang kuliah. Aku menjamin kemampuan yang diberikan pada rumahmu, tetapi kemampuan yang diberikan padamu tergantung pada kecocokanmu dengan kemampuan itu, atau lebih tepatnya kecocokan kami. Jadi aku tidak bisa menjaminnya. Berhati-hatilah. Van memberiku peringatan terakhir. Aku akan berteleportasi ke rumah yang aman dan nyaman. Aku sudah meminta agar penampilanku diubah agar sesuai dengan dunia ini setelah teleportasi. Aku ingin hidup damai, nyaman. Kadal melakukan sesuatu, dan pandanganku dipenuhi cahaya putih. Aku berkedip karena silau, dan sebuah rumah batu ada di depanku. Aku melihat sekeliling, dan di bawah sana terbentang padang rumput indah yang berubah warna. Dari hijau kekuningan menjadi kuning, dengan bukit-bukit landai dan pepohonan kecil yang tersebar. Sepertinya aku berhasil sampai di rumahku. Ada beberapa rumah yang tersebar, dan di ujung sana ada kumpulan bangunan yang tampak seperti desa atau kota kecil. Tetanggaku jauh, meskipun mungkin dekat dari ujung tanahku. Rumah itu berdiri di atas bukit kecil yang menghadap ke daerah sekitarnya. Pemandangannya luar biasa. Aku bisa melihat jauh ke kejauhan. Bukit itu ditutupi hutan lebat, dan beberapa anak sungai mengalir di sekitar bangunan, menggerakkan kincir air. Yah, ini lebih seperti rumah kecil atau rumah mewah, meskipun lebih dari setengahnya adalah gudang. Identitasku di sini adalah seorang ksatria bebas, tanpa tuan atau pelayan. Dan aku juga seorang pemilik tanah, tentu saja tanah ini, dan aku tidak punya penduduk. Gudang itu memiliki lantai 2 yang bisa digunakan sebagai tempat tinggal bagi para pelayan. Tetapi aku tidak berencana mempekerjakan siapapun. Lantai pertama dibagi menjadi beberapa ruangan. Salah satunya berisi mesin pengepres minyak. Di ruang bawah tanah ada guci besar yang setengah terkubur di tanah. Ternyata itu adalah tempat penyimpanan minyak zaitun. Ruangan lainnya adalah tempat pembuatan keju, dan juga ada gudang penyimpanan di bawah tanah. Berkat anak sungai yang mengalir di sekitarnya, suhu di sini jauh lebih rendah daripada di luar. Penilaian sangat berguna. Aku tidak mengerti tentang kincir air, karena berbeda dengan yang ada di Jepang. Ada juga kandang ternak yang terhubung dengan gudang, tetapi kosong, tidak ada ternak. Ada juga pondok dengan tungku untuk menempa. Jika aku mengumpulkan orang dan membangun rumah, sepertinya bisa menjadi sebuah desa, tapi aku tidak berniat melakukannya. Apakah kincir air digunakan untuk menggiling gandum? Aku belum pernah memikirkan rumah dengan kincir air, tetapi aku bersyukur karena aku tidak perlu membawa makanan dari gudang ke tempat lain yang akan menarik perhatian. Varietas dan kualitas gandumnya mungkin juga berbeda. Anak sungai yang mengalir dan memercikkan air terlihat menyegarkan. Musim di sini sepertinya lebih mundur daripada di pulau, dan cuacanya lebih dari sekadar hangat, bahkan panas. Apakah masih musim panas? Mungkin lebih panas di bawah sana. Panasnya kering. Hujan tidak turun di musim panas, dan meskipun sedikit lembab dari musim dingin hingga musim semi, curah hujannya tidak cukup untuk menumbuhkan pohon, sehingga padang rumputlah yang tumbuh subur. Namun karena ada sungai yang mengalir di daerah ini, ada juga hutan kecil, dan gandum tumbuh dengan baik. Penampilanku dan pakaianku seharusnya sudah berubah agar sesuai dengan dunia ini. Aku melihat tanganku, putih, meskipun kotor dan hitam. Aku senang bisa melepaskan pakaian yang selalu kupakai itu. Aku merasa sayang dengan gergaji dan barang-barang lain yang sangat membantuku. Tetapi karena membawa barang dari dunia sana tidak baik, aku menyerahkan pembuangannya kepada mereka. Ini tampaknya juga ditambahkan ke kekuatanku. Baiklah, ayo masuk. Aku berbicara pada Rish yang kugendong dan masuk ke dalam. Aku bilang aku ingin memelihara anjing, jadi mereka membawanya untukku. Seekor anak anjing yang lemah, lelah, dan buta, tetapi dia yang memberitahu yang lain tentang keanehan bola cahaya.
Riz telah memberikan dirinya kepadaku. Memberi berarti melindungi. Jadi mungkin dia akan pulih dengan kekuatan yang mengalir dariku. Bersambung. Tunggu episode selanjutnya dan ajak teman-teman kalian untuk menonton video ini. Sampai jumpa!